Halo semua, saya Eko Dewo di acara Grants Undergrants sebetulnya ya. Lihat di sebelah saya ini, sekarang ada Rizky dari Determine. Ngomongin apa nih Ki? Kita nggak tahu ya. Pokoknya kita seperti janji saya kemarin, kita mau ngomongin tentang musik grunge, terutama yang perkembangan musik di Medan khususnya. Ya kita ngobrol-ngobrol sederhana aja Ki. Iya. Nah, sebelumnya saya mau nanya Determine dulu Ki. Apa tuh, Bang? Kesibukannya Determine sekarang apa aja nih? Ya mungkin untuk saat ini kesibukan dari Determine tuh ya lebih banyak mengulik lagu lagi lah di rumah, untuk mengumpulkan lagu demi lagu yang bakalan kami jadikan album gitu nanti. Oh ya, Iya. Kemarin baru rilis single ya? Iya Kang, Apa nih singlenya? yang Pecundang. Pecundang ya? Iya. Gimana sambutannya Ki? Sebenarnya kalau kemarin tuh ngelirisnya di bulan berapa ya? Tahun kemarin juga 2020 2021 2021 awal ini. Iya, kayaknya di awalnya gitu. Ya sebenarnya pun bikinnya kemarin kayak belum yakin gitu mau bikin singlenya. Kenapa belum yakin? karena kan apa namanya tuh masih punya rasa ragu gitu. Oh, Mau belum bikin- pede gitu. Iya, belum pede. Cuman karena kawan-kawan ngelihatnya enak gitu lagunya, cocok gitu, ya langsung orang tuh minta gitu. Langsung Gimana nggak apa? Kenapa belum pedenya? karena Belum pas gitu sama iya, musiknya Determine sendiri. Iya. Karena kan ada sedikit yang masih kurang jelas gitu bagian musiknya. Cuman dari kawan-kawan yang minta kalau lagu ini Ini aja yang jadi Iya. singlenya gitu. yang bakalan jadi Padahal single sebelumnya pertama. ada lagu-lagu lagi juga masih ada maksudnya bukan stoknya bukan Pecundang aja. Sebelumnya banyak kan, Banyak juga ada 3 lagu Pak dibilang yang Ada udah 3 fixnya. lagu, belum fix itu Belum fix. iya Masih samar-samar gitu. iya masih samar-samar, masih ya kayak masih butuh proses lagi lah untuk buat jadiin 3 lagu itu pasti gitu Ya, ya. Cuman Pecundang ini lah kayaknya yang udah fix bener Iya, gitu udah enak fix enak bener. udah semua udah. ya kawan-kawan pun juga bilang ya cocok lah, oke katanya. Ya udah ini aja kita jadiin single pertama gitu. Nah, Ya udah di situ berembuk semuanya, ada kesalahan sedikit juga kan, diperbaiki lah. rekaman di mana kemarin? Di Citra. Citra ya. Iya di Citra. Semua di Citra di kedai. Iya di Citra. Jadi kemarin rekaman di Citra sama kawan-kawan kan. Ya udah langsung lah terjun ke sana, kami Garap semua itu. garap semua. Ya Berapa udah, lama ngerjain itu? Kayak 1 hari kan. 1 hari ya? Iya. Keren juga. Itu udah sekalian mixingnya. Oh ya? Iya sekalian mixing. Ngebut gitu ngebut. Karena kan Keren juga ya ngebut gitu. ya makanya itu kan kayak belum yakin kan terjun di singlenya itu. Oh, Iya. jadi ngerilisnya nih udah fix apa Udah belum fix. gitu? Iya betul. Tapi nggak apa-apa. Ya akhirnya jadi juga sih. Kalau nggak ada yang awal gitu kan belum tentu juga kita. Iya. Yang penting harus ada keberanian juga ya. Iya. Itulah ya dari kawan-kawan bilang kayak gitu ya. Ya udah mau gimana lagi kan, ya udah langsung lah dirilis. Ya udah langsung terjun terus kan. Akhirnya udah jadi. Langsung tuh 1 hari karena kan kawan-kawan juga nggak ada yang bisa kan. Ya. Nggak ada yang bisa. Pokoknya pas hari itu Iya, pas hari itu mumpung semuanya bisa, semua lah ajar aja iya, sehari ya. diajar terus 1 harian itu. keren juga ya Pecundang itu cepat juga. Musiknya pun enak sih menurut aku. Tapi udah mewakili Determine sendiri belum? Udah Bakal jadi patokan buat bakal- musik-musik iya, selanjutnya ya. selanjutnya. Nah saya mau nanya juga nih, Determine sendiri kapan mulai berdiri? Itu di tahun 2017 2017? Wih sudah lama juga ya. sekitaran gitu lah. Kalau buat band saya nih seniornya nih 2017 ya. 2017 udah
pergantian personil? Belum. Udah berapa kali lah, udah bolak-balik kayaknya. Yang awal di sendiri. Yang awal Kalau udah nggak ada. Bertiga dulu. Lu bertiga. Hmm, Sekarang lu bertiga juga kan? kan ada juga. Oh, nambah lagi? Iya, kan kemarin nambah kan. jadi Kemarin 4. nambah berempat kan. Berempat. Iya. Iya, Ya, setahu saya kan kita pernah berapa kali manggung ya? iya berempat. Bertiga ya. Pernah bertiga? Berempat. Berempat lah kan. Waktu di acara itu Mother Shock itu berempat ya? Oh iya sorry. Iya, baru-baru ini aja bertiga. Baik. Oh, baru-baru ini Iya, bertiga lagi. Sekarang masuk lagi. Ya, Sekarang bertiga. bertiga udah. Sekarang udah bertiga. Gitaris cabut, apa basis cabut? Dulu kan pakai vokal solo. Solo Oh. vokal. Ah. Solo vokal udah nggak ada. Saya lain. Ada vokalisnya dulu gitu ya. Dulu ada vokalis. Maksudnya vokal solonya gitu. Ah. Iya. Ya udah. Vokal solonya cabut. Jalan aja, yang penting jalan aja dulu. Iya, terus gitarisnya cabut juga. Aku kan dulu di bass. Di bass kan? dulu Iya, aku pernah lihat di bass. Iya, di bass. Ah. Iya, karena karena kayak ada problem kemarin kan. Ya di dalam band itu ya antara si vokal sama si gitaris lamanya. Oh. Iya. Biasa lah ya. Iya, biasa lah kan. Gak heran udah. Berarti yang pecundang ini, Mereka lah yang bantuin. oh tapi mereka masuknya bantuin aja gitu ya. Tapi Sebenarnya bukan yang personil yang sekarang. bukan. Tapi yang sekarang masih tetap yang drummernya. Oh, drummer aja. Sama Rizky iya, aja berarti. sama aku. Rizky berarti sekarang main gitar vokal Iya, di situ. main gitar vokal. Ya udahlah, Emang nggak dari apa- dulu kan awal band yang terbentuk. Sebetulnya itu Iya, itu. sebenarnya itu di posisi itu. Cuma kan dan tambah personil. Iya, Aku mau main gitar gantian gitu kan. Karena kan pengen nyoba juga kan perubahan, ada perubahan gitu. Ya, Kerasa nggak? kerasa juga. Kerasa ya. Iya, agak beda gitu kan. Posisi dipindahkan itu agak beda sebenarnya. Yang dulunya jadi vokal, sekarang udah nggak jadi vokal kan. Nah, Beda tuh. Kerasa juga. terus aku juga mau nanya nih Ki. Apalagi sekarang Determined bertiga ya. Iya, bertiga. Bertiga ya. Lagi fix bertiga kan. Fix bertiga udah. Lagi fix bertiga. Memang musik grand emang harus bertiga gitu Ki. Ya enggak harus sih. Nggak kan selama ini kan kita ngelihatnya kan Iya, bertiga iya, lagi. bertiga. Apa mungkin gara-gara Nirvana harus bertiga? Enggak harus. Nggak juga ya. Juga. Enggak. Ya itu kadang-kadang gimana ya? Saya dulu pernah nih punya band selain grunge gitu ya. Foto bertiga, weh Nirvana katanya. Kenapa harus bertiga terus Nirvana? Padahal enggak ya. Enggak harus, Kang. Cuman kebetulan aja Iya, mungkin ya. cuman kebetulan. Ya, memang bagi personil itu cocok bertiganya ya. Ya cocok aja gitu. Bisa jadi kan dia mau cocok berempat, bisa jadi dia berempat. Betul. Enggak dipatokan sih. Iya Yang sih. bertiga. Ya memang ya. Kebetulan kan saya juga si Ras Konspirasi dulu malahan berdua sebetulnya. Maunya berdua. Sama, Kang. Ya. Pernah juga main Pernah berdua juga ya. Berdua kayak ini nih kayak Rumblebee juga. Jadi bass sama drum Iya, aja. sama drum ya. Sempat mau begitu cuman pikir-pikir nggak asik juga gitu. Capek sayanya mikirnya. Ya udah, sekarang kedepannya nih Determined nih. Sasa habis kemarin rilis single Pecundang. Aduh sorry. Ya, kedepannya Kedepannya mau ngapain lagi? bisa banyak single. Bikin single lagi. Iya, bikin single lagi. Apa nggak langsung Atau album? Rencana sih album. Rencana bikin album langsung. Ya mungkin saat ini lagi menggarap atau mengulik lah lagu-lagu. Itu bakalan dijadikan satu. Ya nanti kedepannya entah kapan gitu. Iya. Nggak tahu Belum ada deadline-nya ya. Belum patokannya belum ada. Ya itu nanti bisa dijadiin album lah. Ya, tapi arah ke situ ada gitu. Ada punya niat untuk ke situ. Nah, ini Ki kita si Determined sendiri kan udah ganti personil. Ngaruh nggak? Ngaruh banget nggak? Ngaruh sih ya. Dari musik, Ya dari suasananya suasana. itu ngaruh juga. Karena gini, kalau selama ini kan kemarin waktu
tahun-tahun dimana Determined belum ada lagu gitu, belum ada single, itu masih bawain cover. Nah, cover Gitu. apa aja lagunya? Ya, sorry, Nggak apa. kayak cover lagu-lagu band grunge lah, band grunge, band Indo kan, band lokal. Ya, itu personilnya nggak tetap gitu. Ya dari situ kan kayak saya nih, aku sendiri nih Kang, Ya. nilai band aku itu kayak hanya cuma main-main gitu. Jadi nggak ada yang serius mungkin Iya, ya? kayak nggak ada niat serius gitu buat, Atau gimana gitu ya? iya, hanya sekedar main-main kan. Jadi situ aku mikirnya untuk apa aku buat band. Jadi kalau ujung-ujungnya itu hanya main-main aja. Jadi mulai serius si Determined sendiri Itu di Tahun ketika berapa? single ini jadi lah. sebenarnya udah mulai fix aja ya. Udah mulai fix untuk malah nagih gitu. Yuk kita buat lagu, Nah, betul. kita ngulik lagu, Nah, kita buat lagu-lagu lah yang banyak kita kumpulkan jadi satu. Jadi kita nanti bisa buat album gitu. nah, terus kebetulan personil yang sekarang Yang sekarang semangat juga. iya, alhamdulillah lah Ada ada rasa ini. ada rasa pengennya ya. Mm-mm. Karena gini Ki, ini pemikiran saya aja ya. Kadang-kadang masa-masa muda zaman Rizky lah ya. Iya. Masa muda berarti aku udah tuh. Pokoknya masa-masa lagi semangat-semangat kayak Rizky ini biasanya kebutuhan anak-anak sekarang gitu ya. Iya Kang. Satu, nggak sabaran menurut aku. Iya, betul, Jadi betul. pengennya buru-buru bikin lagu, terus Ujung-ujungnya asal jadi. iya, terus asal jadi, terus udah rilis kok kayak gini, udah cabut kan. Iya. Rata-rata Kebanyakan gitu. gitu sih. Iya kan? Iya, betul-betul. Ini bukan saya ngejudge ya, Enggak. cuman Ini saya melihat iya, itu, melihat memang dari pergerakan teman-teman juga, Nyata terus ya. nyatanya gitu kelihatannya begitu. Karena terus terang saya dulu pernah pegang satu band juga, bukan Sirat Inspirasi, ada satu band begitu. Ini semangat gitu, begitu bikin album, bikin single, baru bikin single satu, udah sok Iya. males ah katanya, kok nggak ada jadwal manggung ini. Emangnya ya mungkin gimana ya, mungkin sorry ya Ki, mungkin terlalu ngelihat banyak YouTube kali ya, Mungkin lah. orang begitu rilis album langsung tour gitu, Iya, dikiranya izinnya mudah kali ya. kira mudah, gampang lah. Ya, kayak gitu juga lah. Dari Determined sendiri. Gitulah. Pandangannya gitu dia. Jadi syukurnya prosesnya sekarang ini enak lah ya, teman-temannya udah dapet lah ya. Iya, udah dapet. Ya, mudah-mudahan langgeng terus ya buat Determined-nya ya. Iya. Siap. Karena memang kerasa sih kalau cari personil itu malas-malas apa ya Ki ya, semangat malas juga Iya, gitu ya, semangatnya di harus awal- dapat, begitu malasnya udah ketemu yang kayak gitu ya, Dia gampang nyari personil, cuman yang susah juga. iya yang sehati terutama Iya, ya, namanya dia- ngeband tuh. Awalnya semangat gitu. Hmm. Awalnya semangat, nanti pas di ujung-ujungnya itu kayak udah turun semangatnya. Ngedrop. Mm-mm. Jadi disitulah yang gak enaknya untuk apa nyari personil. Itu ya, emang kendalanya emang sekarang di situ sih. Kendalanya sebetulnya gini, mungkin juga perguliran generasi juga ya, Iya, generasi. Terus anak-anak, maaf ya, anak-anak sekarang ini kan terlalu banyak gadget tuh, handphone, Iya, cuman ngeliatin YouTube apa beres, tapi jadi angan-angannya oh mudah nih bikin ini, begitu dilaksanain susah malas. Ternyata begitu sih, bukan ngeinin apa generasi baru ya, cuman ini buat Nyata semangat gitu. aja, biar masa kalah sama personil band-band yang lama apa gitu. Terus sekali lagi Ki, sorry nih, lahir tahun berapa Ki? Saya lahir tahun 2002. Oh 2002. Mm-mm. Nah kenapa bisa tertarik dengan musik grunge? Ya awalnya sih memang suka musik rock gitu. Bedanya 20 tahun dong sama aku. Musik rock
sama aku lebih lama ini. kan Ah, awalnya itu memang suka musik rock. hmm. Pertama dari lokal dulu, awalnya dari band-band lokal Band lokal apa dulu yang pertama kali ini? dulu suka slang. Oh, Iya, dari musik rock ya, kayak musiknya itu enak, nah, terus dia kayak didengerin pun dia nggak ini, dia apa bisa bilang nggak sakit di telinga lah kasarnya begitu ya. iya. Terus Dia ngerok keras tapi masih enak lah iya diterima betul gitu. itu Ah, kira-kira begitulah. Ya kenapa bisa suka musik drum sampai sekarang ini ya karena tadi dari cara bermain musiknya itu enak gitu, hmm. dan terus gampang gitu dicerna, Nah, gampang dicerna, dan kalau dibawain pun enak gitu. Gimana lah. ya pokoknya apa ya? Ya mungkin ya emang ngenanya di situ kali Iya. ya. Nah, setelah awal-awal pertama kali ke Grans, apa bener emang Nirvana dulu yang didengar? Ya pasti Nirvana. Pasti Nirvana ya. Iya, pasti Nirvana. Iya, pasti Nirvana ya. Apalagi maaf ya kelahiran tahun 2002 gitu kan. yang notabene pasti cuman tahu Grunge awalnya Nirvana pasti. Iya kan, Nirvana ya. Ya mungkin dari Padahal setelah itu diulik-ulik iya, banyak banget. banyak lah. Banyak lagi band grunge selain Nirvana. Nah, sekarang band Grunge Medan. Karena kita ditinggal di Medan. Apa pertama kali yang Rizky dengar dari band Medan? Band apa yang Rizky dengar? Yang pertama kali nih ya Depresi Demon. Depresi Demon ya? Depresi Demon. Ya dari tahun berapa tuh ya? Kayaknya tahun 2000, masa-masa SMK lah. Masih SMK, masa-masa SMP. Depresi Demon Iya. sendiri dia tahun berapa? 8. Iya 2008 kalau nggak salah ya. Ya waktu zaman SMP itu udah denger drums di Medan, Depresi Demon. Dan di situ juga baru-baru buat band. 2011 berarti ya? Iya. Albumnya 2011. Iya. 2010 dia kalau nggak salah. 2010. 2008. Di situ pun kayak aku pengen buat band juga kan. Mulai kerasa Iya, pengen punya- ngelihat Depresi iya, Demon ya. Punya kerasa gitu. Pengen buat band itu awalnya bukan drums. Itu dulu Bawain apa dulu? hardcore. Bawa hardcore. Mm-mm. Emang lagi masanya ya? Iya, masa-masa itu. Iya, mana kan di gigs pun rame juga di Iya, Medan iya nih, betul. dulu. Ya gigs rame, jadi punya kawan gitu, kawan satu sekolah. Kawan satu sekolah tuh ngajak buat band, ngajak aku buat band. Ya yuk buat band yuk, latihan kita. Udah latihan. Ya buat lagu juga kan. Tahu lagu-lagu, buat lagu-lagu Ya. hardcore, jenis hardcore kan. Ya udah itu nanti mainlah ke gigs Di kolektif Medan, lah, kolektifan kayak kolektif. gitu ya. Ya ikut registrasi kan ya Standar permainan apa jenjang-jenjang masukin apa Iya. ke acara-acara gitu kan ya. ya niatnya Mulai kan main gitu. bukan hanya sekedar main, tapi kan kayak pengen Bergaul juga. bergaul Iya. sama band-band Medan, Udah gitu mau pindah ke Grunge. grunge, pindah Bubar itu, bandnya bubar. ke bandnya bubar tapi personilnya masih Cuman Satu. ganti satu orang satu orang masih ada. tetap sama aku kan. Dia lah drummer sekarang. Ya drummer sekarang tuh masih tetap, itu dari dulu buat band sama. Jadi cocoknya sama dia aja ya. Iya, dia sama dia lagi berdua. Ya akhirnya kemarin sempat buat band drum karena dia ngajak gitu. Kebawain ini aja kan. Iya, kita bawain drum saja. Ya ini jadi aliran kita lah nanti. Aku pun pengen ini juga kan, pengen menggarap lebih dalam lagi kan tentang musik-musik grunge. Ya udah aku garap, terus aku pelajari lah gitu, cari informasi juga. Ya akhirnya aku ajak latihan si drummer,
berdua dulu nih, Udah dulu. berdua dulu latihan, kami main lah, Iya. main satu musik drums kayak Nirvana gitu, Nirvana. kami mainkan, oh cocok rupanya, ya udah kami lanjuti, kami cari personil, Ya, ya. kami cari personil baru untuk dijadiin basis lah. Ya akhirnya dapat, ya udah akhirnya dapat, kami main di suatu gigs kami regis, kami collect, ya kami main, kami bawain grunge. Mulai dari situ Di aja ya. situ Udah pakai nama Determined. belum, Awalnya apa namanya? dulu namanya Tebar Tebir. Tebar Tebir. Iya, Apa artinya itu Tebar nggak Tebir? ada artinya. Sebenarnya nggak ada artinya. Tapi keren juga sih Tebar Tebir. Iya, dulu itulah band hardcore tuh kan dulu. Oh. Itu dulu band hardcore kami jadiin ke grunge. Oh, tapi namanya masih itu juga. Masih itu Itu juga. juga. Lama-lama ganti. Kapan mulai ganti Determined? Gantinya itu di tahun 2019 kalau nggak 19 juga. salah. Iya. Cuman kami udah bawain grunge di tahun Dari 2017. 2017. Wih, yang udah Kami ganti nggak nama. salah sih. Ya udah kami bawain Determined terus kan. Mulai aja ya Iya. sampai sekarang gitu ya. Iya. Sampai sekarang. Ya udah. Pas lama kelamaan main di musik grunge itu bukan di acara grunge, itu di acara- genre. Oh, genre gitu. Iya, genre kan. Ya kami mainkan aja lah. Ya udah. Walaupun main grunge kita kan, ya udah mainkan aja. Di mana dulu main itu? Dulu main di Pitu. Sempat main di Di Pitu ya. acara ulang tahun Pitu yang ke-7 kalau nggak salah. Oh. 7 tahun. 7 tahun Pitu Iya, main di situ. Main di situ. Itu all genre kan. Ya udah, ada dispenser juga tuh. Ya udah di situ juga kenal sama dispenser. Mulai kenal di situ, Iya. mulai kenal semua. Mulai tahu. Oh, ini band grunge. Dispenser kan. Ya udah, dari situ kayak mulai mencari informasinya lah gitu. Nah, Mulai mencari informasi band-band grunge yang ada di Kota Medan. Cuman dari dulu kenalnya sama Depresi aja. ada berapa sih? Tahu Depresi Demon aja. Cuman baru tahu orangnya baru sekarang ini. Wah, karena ini ya, baru mulai gaul. Iya. Terus baru aja dispenser mulai ada referensi baru kali ya Iya. sama dari dispenser. Kalau apalagi di si dispenser ini kan seperti tadi kita pernah tadi ngobrolin rajin gitu ya, Iya, rajin banget bikin karya, album apa, terus sekarang aja singlenya hampir setiap bulan kan. Banyak. Keren lah dispenser. Banyak. Jadi terpacu pengen ngikutin kayak dispenser. Iya, sebenarnya Pengen, ya? pengen punya niat pun, malah punya niat pengen buat album tuh banyak gitu. Karena kan yang banyak orang yang bilang, ngapain buat album lah gitu. Iya, rata-rata begitu sekarang, rata-rata begitu Main buat sekarang. album, ya udah main tinggal main. Sebenarnya kalau menurut aku nih album tuh lebih penting untuk sebuah band. Iyalah, untuk musisi itu kayak ijazah. Iya. Iya, ijazah. Karena kalau kita pun nanti maafnya, Iya. kalau misalnya kita pun nanti Udah nggak ngeband lagi hilang, misalnya. udah bubar gitu, Ada tapi karya kita masih ada ditinggalkan. Minimal ada kenang-kenangan Iya. ya. Ya, benar tuh. Masih Makanya ada yang ditinggalkan. buat brother semua kalau yang ngeband tuh harus berpikir seperti Rizky juga, bikin album, berkarya lah gitu. Ya kan? Iya, betul. Kan rata-rata sekarang yang penting main, gitu. Iya. main. Iya, betul. Lagu siapa aja diembat, Iya. yang penting orang suka, nggak Iya. gitu juga ya. Kita harus Karena kan memang kita, berkarya. kita terus menggarap prosesnya. Iya, Jadi kalau kita hanya sekedar main-main ya, kayak contohnya pun udah pernah pengalaman gitu. Berarti bener. Iya, udah Rizky pernah ini pengalaman, anak muda yang ngerti dengan proses. udah pernah pengalaman kan Iya, di zaman-zaman betul. Ki. awal buat band gitu ya, nganggapnya hanya main-main karena udah berulang kali gitu nyodorin, ayo kita buat single, ayo kita buat lagu gitu ya, acu gitu Santai-santai aja Iya, gitu. Acu terus ekspresinya. tapi mereka mau ya sebetulnya. Cuman sebenarnya males mereka, gitu. iya sebenarnya mereka mau, cuman males gitu, males menggarap, males menguliknya gitu. Ngeliat tahu prosesnya lama jadi kayak gitu. Memang itulah nikmatnya sebetulnya di Iya, situ. sebenarnya di situ. Nah, buat Rizky itu sendiri perkembangan musik grunge Ki, dimulai sejak Determined aktif nih ya. Saya lihat sih aktif sekarang udah mulai main di gigs ini, ada di gigs itu. Dari pertama Ya Determined gitu. walaupun kita lagi pandemik gitu ya.
perkembangannya menurut Sebenarnya Rizky kalau dari si musik grand ini di Medan? awal dari Determined tuh musik grunge di Medan nih bagus, Hmm. banyak gitu, banyak lah. Terus gigsnya pun ada aja tuh, walaupun di satu gigs tuh acaranya misalnya bebas genre, itu pasti ada aja satu band grunge, satu pun dua. Ya, berarti itu Masuk. menyatakan bahwa musik grand itu tetap ada. gitu ya. Ya walaupun kita main di beda aliran, Iya, iya. itulah lebih detailnya ya tadi, walaupun kita main di acara terus band-bandnya itu pun campuran, dalam satu acara itu ada satu entah dua band grunge yang main. Yang main itulah yang ya itu yang bikin kita apa ya, band itu genre grunge ini tetap aktif, Iya tetap aktif, tetap ada, walaupun bandnya tuh satu dua gitu, tapi tetap ada gitu. Ya bagus lah gitu. Iya, memang sampai sekarang ini ya mungkin karena pandemi, karena apa, dirumahkan semua. Iya. Jadi ngaruh nggak Ki, sekarang dengan pandemi kayak gini ke si Determined sendiri? Secara ngaruh sih Kang. Ya Secara nggak bisa apa ngumpul gitu. susah ngumpul. Iya, susah ngumpul, susah pengen juga kan apa, ngobrol-ngobrol. Iya, sebetulnya sih kita di Medan juga kalau saya lihat sih nggak terlalu ya ketat-ketat apa ya, jamu juga ya. Cuman ya kita juga jaga kesehatan apalagi lagi pandemi kayak gini. Sebenarnya Bisa sebetulnya itu kita lagi pandemi aja berapa kali bikin acara ya. Bisa Dari sebenarnya. si Note itu kan bikin Nggak ada acara masalah kita sebenarnya aja bagi kita. ya, kita sempat berapa kali satu panggung gitu kan. Asik juga. Jadi kita malah bersyukur banyak ada satu kota yang nggak bisa sama sekali nggak bisa ini, tapi ya itu nggak bisa berkumpul. Nah sekarang aku mau nanya nih, sekarang lagi dengerin musik apa Sekarang selain grunge? Ada atau grunge musik apa yang didengerin? kayak Sonic Youth. Sonic Youth. bahaya tuh Sonic Youth tuh. Makin Karena lebih ya suka ke situ gitu. lagi seneng Ya musik lagi gitu. seneng ke situ. Keren tuh. Saingan juga nanti sama Stupid Zero. nggak ada saingan, cuman Bang Ipan ya. Bang Ipan lagi kemarin sempet mau vakum juga dulu nih. Oh iya. Sayang juga ya divakumkan dulu katanya si Stupid Zero-nya. Yang Ya mungkin masalah pengaruh pandemi juga, mungkin personilnya lagi kalang kabut. Lagi pada ini, yang penting kita tetap berkarya aja. berkarya walaupun di rumah kan. Nah, walaupun di rumah. Terus harapannya Ki buat si perkembangan musik grunge sendiri di Medan gimana Ki? Harapannya itu tadi ya, mudah-mudahan band grunge di kota Medan ini tetap ada gitu, tetap ada walaupun bukan kita aja. Iya sih. Iya. Sebenarnya lebih bagus gitu, walaupun kita udah nggak mengusung lagi, tapi generasi kita ada. Ya regenerasinya ada itu lah. Saya pun pasti ya kayak kalau agak nonton ini mungkin juga mikir agak terus kayak Usup kan. Alhamdulillah nih ada regenerasi nih dari si Determined sendiri. Sedangkan kemarin juga kan ya tadi kita ngobrol masalah apa generasi. Si Determined tuh masuknya generasi ketiga katanya ya. Ketiga atau kedua? Ketiga ya. Cuman kalau aku sendiri nih nggak merasa aku ini generasi ketiga. Satu berapa nggak tahu ya. Iya, nggak merasa ke generasi ketiga, tapi aku bisa masuk ke generasi grunge di kota Medan. Iya, sebetulnya sih masalah generasi 1, kedua, ketiga
itu nggak ada jadi masalah. Yang penting sih sebetulnya berkaryanya. Iya kan. Iyalah. Karena kan aku sendiri pun juga terinspirasi dari yang atas gitu. Iya. Yang atas. Nah yang atas ini pun udah pasti terinspirasi dari atasnya lagi. Nggak mungkin dari atas, cuman paling udah biasanya udah dari sini, begitu ada band baru, wih ini keren nih band baru nih. Kalau aku gitu biasanya, wih ini keren nih band baru nih di bawah kita gitu. Itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai wih ada teman gitu. Aku gitu mikirnya, ada teman nih, teman berusaha lagi. Makanya kan dari situ kan ya terus kayak dapat apa namanya itu influence. Iya, dapat influence dari itu loh yang senior Iya. Kita pun harus berani ya, walaupun misalnya dia band baru, tapi belum tentu juga band baru ini mentah gitu ya. Iya, belum tentu kita kan bisa belajar juga dari band baru. Jadi kita sebetulnya jangan lah ya ngebatas-batasi generasi 1, 2, 3. Mungkin itu kalau kita bisa bilang masanya lah ya. Iya, itu masa mereka lagi aktif-aktifnya kali ya, gitu aja kali ya. Sebenarnya kalau menurutku tadi sebenarnya semua kita ini generasi lah gitu. Sama aja ya. Iya, sama aja gitu. Mau kita generasi ke-1, cuman kita tetap menghargai generasi yang di atas. Gitulah. Noh, keren tuh. Ini cerminan anak muda yang kayak generasi ke-1-nya, mungkin di atas generasi ke-1-nya ada juga yang pasti mereka contoh gitu. Ya untuk kami sendiri sih, determine sendiri ya tetap menghargai gitu. Walaupun ada generasi yang di bawah kami juga, tapi tetap hargai gitu. Kayak kita menghargai jasa pahlawan. Iya. Kemerdekaan jasa pahlawan, kita pasti kan seperti itu. Data pahlawan itu juga mungkin ada di atasnya lagi ya. Tetap menghargai, saling menghargai gitu ya. Tetap mengasih informasi. Nah, betul. Tetap saling mendukung. Benar. Disitulah kayak generasinya bakalan timbul semangat gitu. Iya. Punya semangat untuk terus mengusung di Grand sini ya. Dari situlah mereka bisa bertahan gitu. Betul. Wah, aku banyak belajar nih hari ini nih dari Rizky. Dulu Determin ini sempat pernah mau vakum. Oh ya? Sempat mau vakum karena kami tinggal berdua itu. Si drummer sama aku. Balik lagi ke posisi awal. Iya, sempat mau vakum. Ya karena ngeluh gitu, punya rasa ngeluh. Kayaknya Grang sini udah mati lah. Nggak ada. Jadi apa? Ngedown gitu ya. Kayaknya kalau Rizky masih enak, ada temennya drummer. Aku pernah ditinggal sama 2 orang. Tinggal sendiri, band masih baru. Sebenarnya kita baru keluarin single, band baru keluar. Aduh, sebenarnya kita juga bertanya kan mau orang itu apa sih ya kan? Iya, betul. Mau orang itu apa? Jadi percuma kita kayak terus jamming gitu. Iya, jamming. Kalau hasilnya nggak ada gitu ya. Jamming kayak main terus ke gigs ya kan, gigs lokal. Tapi hasilnya itu nggak ada sama sekali. Betul. Yang di situ buat kita kayak merasa kecewa gitu dengan hasilnya. Iya. Itu. Pasti itu. Banyak gitu sih Kang. Benar. Kita hari ini kita dapat pelajaran nih dari Rizky nih. Pelajaran apa? Pelajaran nih, banyak pelajarannya nih. Nanti pelajarannya kalau lebih ini, kalau kita udah nonton terus diulang-ulang nih. Oh iya, pelajaran dari situ. Tapi aku dapat pelajaran enggak? Aku dapat pelajaran dari Rizky, maksudnya gini. Musik grunge ini kan awalnya kan memang dimulai dari awal tahun 80-an, 90-an sebetulnya. 90-an. Ramenya di tahun 90-an. 90-an dan sempat mati suri juga nih si musik grunge ini. Terus band-bandnya sebetulnya banyak ya. Banyak. Kalau kita cek di grup-grup Facebook itu banyak. Ngeri juga ini. Cuman ya gitulah. Cuman buat
ngejam selesai, ngejam selesai. Di situ kayak mau mulai apa, bukan mulai, ya mencari, hanya sekedar mencari eksistensi Iya, aja. eksistensi aja, tapi nggak ada karyanya. Ya nggak masalah ya urusan mereka gitu. Cuman ya kita ngeband juga harus ada karyanya ya. Namanya musisi ya. Iya betul Ya. Bang. Tapi aku jujur suka, bukan suka sih, jujur nih seneng tuh dulu tuh kayak band-band grunge itu banyak udah aku tengok di sosial media gitu. Oh. Banyak kali band-band grunge di kota Medan nih ya, sampai aku nengok kan, sampai ngeliat tuh di flyer Oh, flyer acara grunge tuh. acara Grand Night itu ya. Iya tuh lebih bahkan tuh 30 band. 30 band grand semua kan. Iya. Serem juga lihatnya gitu kan. Tapi sekarang nih kan juga bertanya-tanya juga. Iya, tapi saya juga lihat nih perkembangan musik grunge-nya. Keren juga gitu, dari genre grunge kita bisa bikin apa, kompilasi. Ya kemarin Grand Invasion itu sampai 2 kan. Iya. Mudah-mudahan sih tahap yang ketiganya lancar, cuman karena Ada kayaknya punya iya, rencana kan. kemarin kan kita sempat ngumpul-ngumpul juga tuh. Iya punya rencana kan. Rencana mau bikin Invasion ketiga. Terus kita kemarin bikin di ada Sumatera Grunge. Iya itu kan suatu kebanggaan juga ya, musik grunge tuh masih aktif gitu yang gitu-gitunya. Nah itulah. Dan kompilasi itu bisa mempererat hubungan apa, kekeluargaan atau hubungan antar band ke band tuh di seluruh Indonesia. Nah itu apalagi band-band ini, jadi seluruh Indonesia ini bisa mengenal gitu. Dari Medan siapa band grunge-nya. Oh itu Gitulah. Jadi yang aktif sekarang si Yui Record ya. Iya. Yui Record tuh kalau Rizky tahu. Iya, itu sering juga itu buat kompilasi kan. Buat isi album. Sering tuh. Iya. Album. Keren tuh. Terus harapannya Ki buat si inilah, Harapannya lagi nih. kita udah ngobrol ngalor ngidul, mungkin nanti kayaknya kita udahan dulu lah ya. Sebetulnya pengen banyak juga, cuman kebetulan nih udah mau malam juga, kasihan dia mau pulang, udah cuacanya kayak gini. Jadi suatu hari nanti kita ngobrol lagi aja Ki ya. Boleh Mungkin di tempat yang lebih santai, lebih enak. Ini juga dadakan nih, kemarin aja aku inget sama Rizky, kita ngobrol ini ayu katanya. Kebetulan kan diajakin sama Kang Dewo dan ini juga ya, ini saya bikin acara baru Underground sini. Gimana Ki bikin acara gini ya? Ada tanggapan ya? Bagus sih. Padahal acara belum apa udah nanya tanggapan, kurang ajar gini. Sebenarnya bagus untuk tema ininya, kontennya gitu. Tema kontennya tuh bagus ya, untuk memperluas lah, untuk memperluas musik grunge. Dan kita juga tahu gitu dari masing-masing bandnya ataupun personilnya nanti yang didudukan di sini lah. Jadi kita tahu apa pengalamannya. Terus bukan pengalamannya aja sih, banyak sih ya, kayak saya tadi bilang juga Ki, saya dapat pelajaran hari ini dari Rizky yang notabene anak muda tahun 2002, dari musik grunge aja sebetulnya jauh. Tapi biasanya kan 2002 itu, kalau sekarang musiknya kenapa nggak BTS aja? Musik drum, bass and drum itu yang gitu-gitu kan. Rata-rata kan sekarang gitu kan. Iya kan? Iya, bisa. Tapi dia seleranya selera tua. Nggak juga sih. Musik itu nggak ada selera tua, nggak ada selera muda. Universal musik itu ya. Bebas. Jadi harapannya apa Ki buat ini, biar cepat apa, buat grunge aja sendiri lah di Medan ini. Nah, harapannya mudah-mudahan ke depannya ya buat band grunge di Kota Medannya makin solid aja lah. Makin solid. Betul. Terus saling mendukung. Terus saling mendorong juga kan. Iya. Dorongnya yang keras apa yang pelan-pelan? Karena ada dorong keras yang mati kalau situ maksudnya mati. Mendorongnya yang saling support lah ya. Support gitu. Itu intinya, saling mendukung apa gitu aja. Terus makin
ganas lah. Iya betul. Oh ya sekali lagi determine 3 orang sekarang. 3 orang. Siapa aja Ki? Itu Rizky, saya sendiri gitar kan, vokal. ya terus ada Cikal, dia di drummer, oh dan ada personal baru juga kan namanya Benny. Benny di bass. Benny di bass. Nah itu Sempat mungkin main kemarin kan di acara yang beba iya terakhir itu. dua. Beba kedua itu ya. Yang di situ juga main itu udah personil udah lengkap tuh. Udah lengkap Udah tuh. lengkap udah Mudah-mudahan lah nggak usah Mudah-mudahan ada ganti-gantian lagi lah. Ya, Pusing tuh mudah-mudahan. nggak ganti-ganti personil. Mudah-mudahan semoga tetap gitu terus kan sampai nanti bisa Sip. buat album. Kalau pacaran sampai kakek nenek Iya. apa lagi. Aduh. Oke Ki, makasih ya Iya, udah Kak. datang. Sama-sama, Kita Kak. ngobrol-ngobrol. Nggak apa-apa lah ngalor ngidul dulu. Nanti ya namanya juga acara baru ya. Iya. Konsepnya pun masih ini. Kayak saya pun masih ini tahu sendiri kan. Ini banyak catatan-catatan. Saya pengen ini Ki, Garap semua. garap-garap semua Ki. Bantuin juga ya. Iya Kang, siap. Kalau ada siap, apa-apa kita kapan-kapan kita ngobrol siap. lagi. Iya Kang, siap. Oke, thank you Ki. Sekali lagi Ki. Oke. Oke ya. Oke. Makasih ya Ki. Siap.